Di timur Jawa, ada sebuah desa yang tak lagi muncul di peta. Mereka bilang, tanahnya menelan warganya sendiri. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ada yang menggantung di bawah langit. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Suara seretan tali kafan. Selamat datang di desa Lemah Getir, tempat dunia berdiri terbalik. Desa Lemah Getir terletak jauh di antara bukit sunyi dan rawa berkabut. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik sejak pukul 8 malam. Saat matahari turun, desa itu seperti terputus dari dunia. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Penduduknya hidup dari ladang dan beternak ayam. Tapi ada satu hal yang mereka pegang teguh turun-temurun. Tidak boleh ada pemakaman setelah maghrib. Bukan karena kepercayaan buta, tapi karena mereka tahu apa yang pernah terjadi puluhan tahun lalu. Konon, dulu seorang warga bernama Sukarim meninggal dalam keadaan aneh. Tubuhnya kaku seperti kayu, matanya terbuka, dan darah masih menetes dari hidung saat kain kafan dibungkuskan. Karena malam itu, hujan deras dan jenazah mulai membusuk. Warga memutuskan memakamkannya meski hari sudah gelap. Dalam tergesa-gesa, tali pengikat kafan tergulung miring. Tak ada yang sadar bahwa tubuh Sukarim masuk ke liang lahat dalam posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. 2 malam setelahnya, tanah di atas kubur Sukarim mulai bergetar pelan, seperti seseorang sedang menendang dari dalam. Warga yang berjaga mendengar suara lirih memohon, "Tolong, balikan aku, balikan aku." Mereka mengira itu angin atau binatang kecil. Tapi sejak malam itu, setiap kali ada jenazah baru dimakamkan setelah maghrib, suara dari dalam tanah selalu terdengar, lirih, serak, dan meminta dibalikan. 30 tahun kemudian Sinta, seorang guru honorer yang baru pindah ke Lemah Getir, mendengar cerita itu dari murid-muridnya. Ia tertawa, menganggapnya cerita rakyat untuk menakut-nakuti pendatang. Namun malam itu, ia sulit tidur. Angin bertiup dari arah kuburan desa, membawa aroma tanah basah dan wangi melati layu. Dari jendela, ia bisa melihat tanah pemakaman yang samar diterangi bulan separuh. Entah kenapa, tanah di bagian pojok terlihat berdenyut pelan, seolah ada yang bergerak di bawahnya. Suara itu datang lagi. "Balikan aku." Kali ini bukan dari kejauhan. Suaranya seperti diucapkan tepat di telinga Sinta dari balik kaca jendela. Ia terlonjak dan berlari menutup tirai. Nafasnya memburu. Tapi ketika menatap bayangan dirinya di kaca, bayangan itu terbalik. Kepalanya di bawah, rambut menjuntai ke atas langit-langit, dan matanya menatapnya kembali. Keesokan paginya, warga digegerkan oleh berita. Salah satu makam tua di kuburan belakang masjid terbelah sendiri. Tanahnya terguling keluar, meninggalkan lubang menganga, seolah baru digali. Namun, di dasar lubang tidak ada mayat. Hanya sepotong kain kafan putih yang sudah mengering, tergantung di akar pohon. Pak Karno, kepala desa, menatap lubang itu dengan wajah pucat. "Itu makam Sukarim," katanya lirih. "Kuburnya dulu di sini." Sinta berdiri di belakang warga, menggigil. Ia tahu malam sebelumnya, bayangan di jendelanya bukan halusinasi. Dan sejak pagi itu, setiap kali ia menatap bayangan di air, kaca, atau permukaan apapun, dirinya selalu tampak terbalik. Malam harinya, Pak Karno mendatangi Sinta. "Kalau kau dengar suara itu lagi, jangan jawab. Jangan lihat ke arah sumbernya," katanya dengan nada tegas. "Kenapa?" tanya Sinta. Suaranya gemetar. "Karena begitu kau tahu di mana arahnya, dia akan tahu di mana kau berdiri." Hening beberapa detik. Lalu dari luar rumah terdengar suara lirih, parau, bergetar seperti dari perut bumi. "Aku sudah tahu." Angin berhenti.
lampu minyak di meja Sinta padam sendiri, dan dalam gelap ia bisa merasakan seseorang atau sesuatu berdiri di balik punggungnya. Dari arah belakang kepala tercium bau tanah dan kain basah. Lalu sebuah bisikan lembut nyaris menyerupai tawa. Yang terbalik sudah mulai naik. Angin malam di Lemah Getir selalu membawa aroma tanah lembab dan melati busuk. Setelah kejadian di kubur Sukarim, suasana desa berubah. Anak-anak tak lagi bermain di halaman setelah senja, dan orang-orang menutup pintu rapat-rapat begitu azan Isya berkumandang. Namun malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Ia terus mendengar suara kain diseret di luar jendela. Awalnya, ia pikir itu suara angin menggerakkan jemuran, tapi bunyinya terlalu berat, seperti sesuatu yang basah dan menggantung. Shrep! Bunyi itu berhenti tepat di depan rumahnya. Sinta memberanikan diri membuka sedikit tirai jendela. Bulan separuh menerangi halaman. Tak ada siapa-siapa. Tapi di kejauhan, di tepi kuburan, pohon beringin besar tampak berayun pelan meski angin tak bertiup. Ia menatap lekat-lekat, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan. Namun, saat matanya menyesuaikan dengan gelap, ia melihatnya. Sebuah sosok pocong menggantung di salah satu dahan beringin. Bukan menggantung biasa. Kepalanya di bawah, kaki di atas, seolah tali kafan di kakinya melilit ranting seperti akar. Tubuhnya berayun pelan dari kanan ke kiri. Setiap kali tubuh itu bergerak, terdengar bunyi krit, krit, seperti kain yang diseret di kulit kasar. Dan dari lubang kecil di wajah kafan itu menetes cairan gelap ke tanah. Sinta menahan napas. Tubuhnya kaku. Tapi saat ia hendak mundur dari jendela, kepala pocong itu bergerak, perlahan menengadah ke arah rumahnya. Kain kafannya mengencang seperti tali yang ditarik dari bawah. Sinta melihat mata itu, dua bola mata putih tanpa kelopak, tapi menatapnya lurus. Ia menutup tirai dengan gemetar dan berlari ke kamar, menutup pintu. Dari luar terdengar suara lirih berbisik, "Aku tidak bisa balik sendiri." Keesokan paginya, ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada Pak Karno. Pria tua itu hanya diam lama, lalu menatap ke arah kuburan dari beranda rumahnya. "Itu bukan cuma bayangan, Bu Sinta," katanya akhirnya. "Dulu, waktu Sukarim dikubur, satu ujung kafannya nyangkut di akar beringin itu. Sejak malam itu, dia selalu kembali ke sana." Sinta menelan ludah. "Kenapa dia terbalik begitu?" Pak Karno menghela napas panjang. "Karena waktu dikubur dulu, kepalanya yang di bawah, dunia buatnya sudah jungkir balik." Sore harinya, kabar menyebar bahwa Maknur menjerit histeris di dekat kuburan. Orang-orang menemukan dia berdiri di bawah beringin, menatap ke atas sambil menangis. "Aku lihat Dimas, anakku di atas sana," katanya dengan mata kosong. Padahal tak ada siapapun di sana, hanya dahan panjang dan ranting tua. Namun warga yang berani menatap lama ke beringin itu bersumpah, mereka juga melihatnya. Dua sosok pocong terbalik, menggantung berdampingan. Salah satunya lebih kecil, seperti anak kecil. Malamnya, Sinta terbangun karena mendengar suara ketukan dari langit-langit rumah. Tok, 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 pelan tapi teratur. Ia menatap ke atas dan darahnya seakan berhenti mengalir. Dari sela-sela papan atap ada kain putih panjang menjulur turun perlahan, meneteskan air lumpur dan darah. Lalu terdengar suara berbisik dari atas kepalanya. "Bu, aku udah bisa berdiri sekarang. Tapi kenapa dunia ibu yang terbalik?" Sinta menjerit. Lampu padam seketika. Dan di detik itu juga, warga Lemah Getir yang masih terjaga mengaku mendengar suara tawa menggantung dari arah pohon beringin, diikuti bunyi dak. Keras,
seperti sesuatu jatuh dari ketinggian. Keesokan paginya, tanah di bawah beringin itu berlubang dan ada jejak kaki kecil, tapi mengarah ke atas pohon. Suasana desa Lemah Getir terasa berbeda sejak malam pocong di beringin menampakkan diri. Udara pagi yang biasanya berembun kini lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam tanah. Burung-burung tak lagi hinggap di atap rumah. Bahkan ayam-ayam Pak Karno berhenti berkokok, diganti dengan suara gesekan aneh dari arah kuburan, seperti kain yang digosok di batu. Sinta tidak lagi berani keluar rumah setelah senja. Tapi setiap malam suara itu datang lagi. Kali ini bukan dari luar jendela, melainkan dari bawah lantai rumah panggungnya sendiri. "Balikan aku, tolong balikan aku." Suara itu pelan, namun jelas. Terkadang disusul dengan bunyi ketukan pelan di papan lantai, seolah sesuatu dari bawah rumah mencoba mengetuk pintu dunia. Sinta berusaha menenangkan diri. Ia menutup telinga dengan bantal, namun bisikan itu menembus segalanya, bahkan terasa bergetar di dalam dadanya. Pagi berikutnya, ia menemui Maknur, berharap mendapatkan jawaban. Perempuan tua itu sedang duduk di teras rumahnya, menatap lurus ke arah kuburan sambil memeluk kain putih kecil. "Dia udah balik, Nak," gumamnya pelan. Sinta mengerutkan kening. "Siapa, Mak?" "Anakku, Dimas." Tapi dia nggak bisa berdiri. Kakinya di atas. Maknur kemudian memperlihatkan kain di tangannya. Kain kafan anaknya. Tapi bagian ujungnya berdarah dan basah, seperti baru saja digali. "Dia minta dibalik, Nak." Tapi Mbah Jatir bilang, "Jangan, karena kalau dibalik, yang hidup bisa ikut terbalik." Sinta gemetar. Ia memutuskan menemui Mbah Jatir di gubuknya yang berada di ujung desa. Dukun tua itu sedang membakar kemenyan sambil menatap seikat tali kafan yang sudah menghitam. Begitu melihat Sinta, ia berkata tanpa ditanya, "Kau dengar suara dari bawah, ya?" Sinta terdiam, bibirnya kering. Mbah Jatir melanjutkan dengan suara serak, "Yang kau dengar itu bukan suara minta tolong, itu panggilan. Kalau kau jawab, kau akan dibalik." "Dibalik?" ulang Sinta, bingung. Mbah Jatir menatapnya lama. Yang dikubur salah posisi, jiwanya tak bisa naik. Maka dia mencari pengganti untuk menukar tempat. Siapapun yang menatap atau menjawab suaranya akan jadi tubuh barunya di atas tanah. Sinta menelan ludah. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Jangan menatap ke tanah. Jangan melihat bayanganmu sendiri di air atau kaca selama 7 malam. Karena kalau kau lihat, bayangan itu yang akan berdiri, bukan kau." Malam ketiga, setelah itu, hujan deras mengguyur Lemah Getir. Air dari sungai lembah hitam meluap hingga menggenangi halaman rumah Sinta. Ia duduk di tepi ranjang, menutup kuping dengan kedua tangan. Tapi suara itu tetap datang, kini lebih keras dari bawah air genangan. "Balikan aku, tolong. Aku di bawah air sekarang." Ia berlari ke dapur, tapi ketika melangkah, lantai kayu di bawah kakinya bergetar pelan. Air yang menggenang di bawah kolong rumah membentuk riak aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Perlahan, buih darah muncul ke permukaan. Dari bawah air, sebuah tangan kafan muncul, menembus lantai kayu dan mencengkeram pergelangan kaki Sinta. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi tangan itu semakin kuat. Dari celah papan lantai, wajah pucat dengan kain robek muncul perlahan. Kepalanya di bawah, rambut basah menjuntai ke atas. Suara parau itu berbisik, "Giliranku berdiri, sekarang kau yang di bawah." Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Sinta terbuka lebar. Air banjir sudah surut, tapi di kolong rumah ada bekas kuburan dangkal dengan kain putih terbenam di lumpur. Dan anehnya,
bayangan Sinta di kaca jendela rumahnya kini berdiri terbalik. Pak Karno menatap dengan wajah pucat, lalu bergumam lirih, kutukan mulai memilih yang baru. Langit malam di Lemah Getir seperti diselimuti kabut abu-abu. Tak ada bintang, hanya kilatan petir jauh di atas rawa. Sejak pagi, kabar tentang hilangnya Sinta menjadi buah bibir warga. Tapi menjelang sore, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Di kolong rumah Sinta ditemukan gundukan tanah seperti kubur baru. Di tengah lumpur, Pak Karno menemukan potongan kain kafan yang sama dengan yang pernah dilihat di makam Sukarim dulu. Wajah kepala desa itu pucat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Kutukan itu sudah mulai pindah, katanya lirih sambil menatap ke arah pohon beringin. Malam itu, Pak Karno mendatangi Mbah Jatir di gubuknya. Hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan, menyinari wajah dukun tua itu yang sedang menumbuk dupa hitam. Semua tanda sudah muncul, Mbah, ujar Pak Karno cemas. Sinta hilang, suara dari bawah tanah makin sering. Apa kita harus lakukan ritual itu? Mbah Jatir menatap api dupa. Suaranya pelan, namun berat. Ritual. Balik tanah bukan untuk manusia biasa, Karno. Sekali salah, yang hidup bisa tergantikan oleh yang mati. Tapi kalau kita diam, seluruh desa bisa lenyap, bentak Pak Karno. Mbah Jatir menghela napas panjang. Baik, kita lakukan malam Jumat Kliwon ini, tapi harus di kuburan Sukarim, tepat di bawah beringin balik. Sore sebelum ritual, Mak Nur datang membawa sesuatu, seikat tali kafan yang sudah berlumut dan berbau busuk. Ini punya Dimas, katanya dengan mata kosong. Dia bilang, nanti malam dia mau dibalik. Pak Karno terdiam. Mbah Jatir hanya mengangguk pelan. Tanda terakhir sudah datang, gumamnya. Malam ini, dunia yang di atas akan bertukar dengan yang di bawah. Tepat tengah malam, mereka bertiga, Pak Karno, Mak Nur, dan Mbah Jatir menuju kuburan. Kabut tebal menelan suara langkah mereka. Begitu tiba di bawah pohon beringin, tanah di sekitarnya terasa berdenyut, seperti jantung yang berdetak dari dalam bumi. Mbah Jatir mulai menggambar lingkaran dengan abu dupa dan membaca mantra kuno. Suaranya bergetar di antara desir angin dan desisan air rawa. Yang terbalik, kami panggil untuk dibalikan. Yang tertukar, kembali ke tempatnya semula. Namun, sebelum mantra selesai, tanah di depan mereka meledak kecil, dan dari dalamnya muncul tangan pocong berlumur tanah. Kepalanya menyusul, tapi posisinya terbalik. Kepalanya di bawah, dan dari kain kafan yang robek mengalir darah ke tanah. Mak Nur menjerit, "Dimas, itu anakku." Ia berlari memeluk sosok itu, tapi tangan pocong itu justru meraih wajahnya dan menariknya ke bawah. Tubuh Mak Nur separuh masuk ke dalam tanah sebelum Pak Karno dan Mbah Jatir berhasil menariknya keluar, namun kepalanya kini menghadap ke belakang. Dia sudah ditandai, desis Mbah Jatir. Ia menggenggam tali kafan Dimas dan melemparkannya ke api dupa. Asap hitam menebal dan di dalam asap itu muncul bayangan Sinta. Tubuhnya kotor berlumpur, wajahnya pucat dan matanya hitam seluruhnya. Ia berbicara pelan, tapi suaranya terbalik. Kata terakhir diucapkan lebih dulu. Atas di kepala, bawah di langit. Tanah berguncang. Dari balik akar beringin, Sukarim muncul perlahan. Pocong terbalik dengan leher patah. Matanya menatap mereka dari bawah ke atas. Kalian yang kubalikan duluan, lupa memutar dunia. Petir menyambar dan seketika semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, warga menemukan kuburan Sukarim telah terbuka. Di dalamnya, 3 tubuh baru terbaring dengan posisi kepala di bawah. Pak Karno, Mak Nur, dan Mbah Jatir. Sementara di pinggir kubur, Sinta terlihat berdiri diam. Wajahnya kosong,
memegang sisa tali kafan yang terbakar separuh. Ia menatap ke langit dan berbisik pelan, "Sudah seimbang. Sekarang aku di atas." Dan di belakangnya, bayangan Sinta di tanah terbalik, kepalanya di bawah, menatap ke langit yang kini berubah merah kelam. Setelah malam ritual di bawah pohon beringin, desa Lemah Getir menjadi sunyi seperti tak berpenghuni. Hujan deras mengguyur 3 hari tanpa henti. Jalan setapak ke arah kuburan berubah jadi lumpur hitam yang bergelembung pelan seperti tanah bernapas. Sinta Pramesti masih hidup, atau mungkin tidak sepenuhnya. Ia tidak tahu. Tubuhnya dingin setiap kali subuh tiba, tapi pikirannya tetap sadar. Setiap malam, ia mendengar langkah kaki berjalan di atas atap rumahnya. Berjalan terbalik. Kadang-kadang, ia melihat bayangannya di dinding menatapnya, tapi kepala bayangan itu di bawah. Ia mulai sadar bahwa sesuatu telah berubah. Dunia di Lemah Getir tidak lagi lurus. Langit terasa terlalu dekat dan bumi seperti perlahan menelan segala hal yang berdiri di atasnya. Hari keempat setelah ritual, warga yang tersisa mulai datang ke rumahnya. "Bu Sinta," kata seorang ibu muda dengan wajah pucat, "kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu." Sinta hanya diam, matanya kosong, tapi dari dalam rumah tercium wangi melati yang busuk. Ia menatap ibu itu, lalu berkata lirih, yang di bawah sedang mencoba berdiri, "Jangan lihat langit malam ini." Ibu itu pulang dengan gemetar, dan malamnya ditemukan menggantung di dapur. Kepalanya menghadap ke bawah, matanya menatap lantai. Malam Jumat tiba. Sinta berjalan menuju kuburan dengan membawa lentera. Kabut tebal menelan jalan setapak. Setiap langkahnya terasa seperti masuk lebih dalam ke dalam tanah. Ketika ia tiba di bawah pohon beringin balik, cahaya lentera menyorot sesuatu yang membuat darahnya membeku. Puluhan sosok pocong menggantung di dahan-dahan beringin, semuanya dalam posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Tubuh-tubuh itu bergoyang pelan seperti boneka digantung angin. Dari mulut-mulut yang tertutup kain kafan, terdengar suara berbisik serentak, "Yang hidup sudah terbalik, giliran kalian berdiri di langit." Tiba-tiba, tanah di sekitar kubur retak. Dari dalamnya muncul tangan-tangan kafan yang mencoba meraih sesuatu di udara. Sinta mundur perlahan, tapi langkahnya terhenti ketika melihat 3 sosok berdiri di bawah pohon. Pak Karno, Mbah Jatir, dan Mak Nur. Tubuh mereka kaku, kulit pucat, dan kepala mereka menggantung ke bawah dari leher yang patah. Pak Karno berbicara dengan suara parau yang berasal dari arah dada, bukan dari mulutnya. "Ritual gagal, Sinta. Dunia tidak bisa dibalik lagi. Kau yang harus menutupnya." Sinta menangis. "Bagaimana caranya?" Mbah Jatir menjawab lirih, "Kau harus menjadi pengganti, tubuh yang berdiri antara atas dan bawah." Langit di atas mereka berwarna merah darah. Petir menyambar, tapi kilatnya jatuh ke arah tanah, bukan ke langit. Pohon beringin bergetar, dan dari akarnya muncul sosok Sukarim, pocong terbalik itu, kepala di bawah, tangan meraih langit. "Sinta, kau yang paling seimbang. Aku hanya butuh 1 langkahmu untuk membalik dunia." Tubuh Sinta kaku. Ia memandang ke atas, tapi yang terlihat bukan langit, melainkan bayangannya sendiri di bawah tanah. Bayangan itu menatapnya dan mengangguk pelan. "Kalau aku di bawah, kau di atas." Sinta melangkah ke tengah lingkaran akar. Suara bisikan dari para pocong menggema di sekelilingnya. Ia memejamkan mata. Lentera di tangannya padam. Saat ia membuka mata, dunia di sekitarnya berputar perlahan. Pohon beringin kini berada di langit. Kuburan menggantung di udara. Dan para pocong berjalan di langit-langit dunia. Di bawah tanah, tubuh Sinta terbujur kaku. Kepalanya di bawah, kaki menancap di langit. Namun di atasnya, bayangannya berdiri tegak,
menatap ke arah desa dan berbisik. Sekarang semuanya lurus. Kabut tebal menggulung dari arah sungai, menelan jalan desa. Pohon bambu bergoyang pelan, seperti ada napas yang keluar dari dalamnya. Sejak malam beringin terbalik, tak ada yang tersisa di Lemah Getir. Hanya Masjid Al-Firdaus yang masih berdiri tegak, itu pun dengan posisi aneh. Kubahnya seakan miring ke bawah, dan bayangan menaranya terpantul di tanah seperti cermin yang retak. 3 hari berlalu setelah Sinta menghilang di bawah akar pohon beringin. Tapi malam keempat, orang luar, tim relawan dari desa sebelah, desa Wonosari, datang mencari korban. Ada 5 orang, Pak Adi, Surya, Roni, Lina, dan Ustaz Hamdan. Mereka datang membawa senter, kamera, dan doa. Desanya kosong, ujar Surya lirih. Padahal seminggu lalu masih ada yang hidup di sini. Pak Adi menyalakan senter. Cari di masjid dulu. Kalau ada yang selamat, pasti sembunyi di sana. Mereka berjalan melewati rumah-rumah yang pintunya terbuka semua. Dindingnya berlumut, lantainya berlumpur, dan semua perabotan terbalik. Meja di atas langit-langit, kursi menggantung dengan kaki di langit, dan foto-foto di dinding tampak seperti dipaku dari sisi sebaliknya. Di setiap rumah yang mereka lewati, ada satu hal yang sama. Tanah di ruang tamu selalu ada gundukan baru, seperti kuburan kecil. Saat mereka sampai di Masjid Al-Firdaus, aroma melati busuk langsung menusuk hidung. Di mimbar tergantung kain putih panjang, tali kafan. Ustaz Hamdan mendekat dan membaca istighfar, namun kain itu tiba-tiba bergetar sendiri. Dari balik tirai mihrab muncul suara lirih perempuan. "Tolong aku belum sepenuhnya di bawah." Lina menjerit kecil. Pak Adi menyorotkan senter, dan di sana berdiri Sinta Pramesti. Tubuhnya kotor berlumpur, rambutnya menutupi sebagian wajah. Tapi yang paling mengerikan, kepalanya tidak lurus. Dari leher ke atas, posisinya terbalik. Dagu menghadap dada, mata menatap ke belakang. "Bu, Sinta," suara Roni bergetar. Sinta tersenyum miring. "Kalian datang dari atas ya? Dunia kalian masih benar posisinya." Ia melangkah pelan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah hitam di lantai. Tapi tanah ini sudah berganti. Kami sekarang di bawah. Kalian belum seharusnya di sini. Tiba-tiba, suara azan berkumandang pelan dari toa masjid. Tapi suaranya terbalik. Mulai dari Allahu Akbar, terakhir ke yang pertama. Lantainya bergetar. Kuburan di belakang masjid retak terbuka. Dari dalam muncul pocong-pocong menggantung kepala di bawah, melayang perlahan seperti ikan di air hitam. Pak Adi dan timnya mundur. Ustaz Hamdan berteriak, "Kita keluar sekarang, baca ayat kursi." Namun sebelum mereka sempat berlari, salah satu pocong, wajahnya rusak, lidah menjulur ke atas, menarik kaki Roni ke bawah tanah. Roni sempat menjerit, tapi hanya setengah tubuhnya yang terlihat sebelum tanah menutup sendiri. Sinta mendekat pada Ustaz Hamdan, suaranya lembut tapi dingin. "Dulu Mbah Jatir bilang dunia bisa dibalik lagi, tapi mereka salah. Sekarang hanya aku yang bisa menjaga batasnya." Pak Adi menatapnya gemetar. Apa kau masih manusia?" Sinta menunduk. "Aku tidak tahu, tapi lihatlah ke langit." Pak mereka menatap dan mendapati langit berubah jadi tanah. Nisan-nisan menggantung di atas mereka. Di antara nisan itu, tubuh-tubuh warga Lemah Getir bergoyang pelan, kepala di bawah, kaki ke langit. Semua senter padam bersamaan. Hening. Hanya terdengar bisikan pelan di telinga mereka. 1000 suara berlapis dari dalam tanah. Yang di bawah sudah berdiri. Giliran atas dibalik. Satu persatu relawan jatuh, tersedot tanah. Lina sempat berlari keluar masjid,
Tapi langkahnya terasa aneh. Bumi di bawah kakinya justru melengkung ke atas. Ia menatap ke depan dan menjerit. Jalan desa kini tegak lurus ke langit. Rumah-rumah, pohon, masjid, semua tergantung terbalik di udara. Keesokan paginya, warga dari desa terdekat datang lagi. Mereka hanya menemukan padang datar yang kosong. Tak ada rumah, tak ada kuburan, tak ada masjid. Hanya tanah rata dan satu pohon besar tumbuh di tengahnya, beringin balik. Di bawah pohon itu berdiri satu sosok perempuan dengan rambut panjang menyentuh tanah. Sinta Pramesti. Ia menatap mereka dengan mata kosong, bibirnya bergetar. Selamat datang di atas. Hati-hati melangkah, jangan sampai terbalik. Angin bertiup dan bayangannya di tanah muncul terbalik. Kepala di bawah, tersenyum. Desa Lemah Getir tak pernah ditemukan lagi. Tapi setiap kali tanah bergetar di tengah malam, mereka bilang ada yang mencoba berdiri dari bawah. Kalau kau melihat bayanganmu terbalik di tanah, jangan menatap ke bawah. Kadang yang di sana sedang menatap balik.